Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Nirati, NRP 0522119405 dari kelas TMJKB. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum ke-6, yaitu tentang cloud computing. Nah, di mana cloud computing ini merupakan sebuah proses pengolahan daya computing melalui jaringan internet. Jadi di daya computing cloud computing ini tidak akan terjadi kayak transfer data secara fisik, dan juga sumber daya komputasi yang dimiliki ini berada di berbagai layanan gitu. Jadi dengan adanya cloud ini, kita jadi mudah untuk bertukar, istilahnya kayak bertukar informasi kayak gitu. Nah, di sini dengan topologi ini itu dapat diartikan bahwasanya satu cloud ini terdiri dari 4 router, di mana routernya itu terdapat router Jakarta, Bandung, Semarang, dan juga Surabaya. Nah, masing-masing router ini terdapat satu switch dan 2 PC gitu. Nah, yang di sini yang akan kita lakukan itu apa aja sih, dan gimana cara untuk transfer datanya gitu. Nah, untuk di cloud-nya itu sendiri, nanti kita bakalan konfigurasi DCLI-nya dan juga frame relay-nya. Terus untuk di router nanti ada konfigurasi relaynya juga untuk kayak setting portnya. Setelah itu di portnya juga itu nanti kita bakalan ngadain routing gitu. Sebenarnya routing juga bisa di manual aja sih gitu. Nah, di sini aku itu udah buat di config untuk yang frame relay-nya. Nah, di mana sebelumnya kita buat ini dulu, DLC-nya di masing-masing server, di masing-masing serial ini. Nah, di mana di sini serial 0 itu dia yang mengarah ke Jakarta. Jadi kita untuk ngedit DLC-nya itu dari Jakarta menuju ke Bandung, setelah itu ke Semarang, dan setelah itu ke Surabaya. Nah, untuk numbernya itu aku buat 102, 103, dan 104. Nah, selanjutnya itu ada di serial 1, berarti menghubungkan dari cloud ke Bandung. Di sini di Bandung ke Jakarta, Bandung Semarang, Bandung Surabaya. Untuk yang serial 2 yaitu menuju ke router Semarang. Jadi Semarang ke Bandung, Semarang ke Jakarta, Semarang ke Surabaya. Dan untuk yang serial 3 itu mengarah ke Surabaya. Jadi itu aku buat 401, 402, 403 karena aku mengasumsikan bahwa router Surabaya itu ada di router keempat gitu. Setelah itu kita akan membuat frame relay. Frame relay ini bertujuan untuk memudahkan kita untuk mengirim paket dari router satu ke router lainnya, dan begitu juga sebaliknya gitu. Jadi di sini aku udah buat Jakarta ke Bandung, terus Bandung ke Jakarta from portnya ini, dan ini kayak kita buat frame relay-nya ini untuk keseluruhan. Jadi Jakarta Bandung, Bandung ke Jakarta, Jakarta Semarang, Semarang Jakarta gitu untuk bolak-baliknya. Nah, setelah itu kita bakalan ngekonfigurasiin di routernya. Di router ini di masing-masing router gitu. Nah, di sini itu kita buat ke CLI.
enable show running config. Nah, di sini aku itu udah buat untuk fast Ethernet itu IP address-nya itu 192.168.10.1, untuk subnet masknya itu 255. Sedangkan untuk interface serialnya itu 192.168.100.10 dan subnet masknya itu 255.255.255.255. Nah, di sini kita akan membuat frame relay-nya. Nah, frame relay, terus kita buat frame relay-nya ini ke 102, 103, 101. Jadi kita udah bisa untuk mengirim paket ke seluruh jaringan yang ada gitu. Nah, setelah itu di sini aku juga udah nge-config show running config. Salah. Show running config. Nah, di sini sama juga kodenya. Aku juga udah ngerouting fast Ethernetnya dan juga serialnya, terus buat frame relay-nya. Frame relay-nya itu sama kayak yang di di DCLI-nya yang ada di yang di cloud tadi. Jadi jangan sampai salah untuk mengisi ini, karena kalau misal kita yang di ini ya di router yang Bandung, berarti kita pakai yang serial satunya gitu. Nah, di sini karena aku udah buat routingannya juga, sekarang tinggal kita coba untuk kirim paket antar routing satu ke router satu ke router yang lain. Nah, ini udah sukses, berarti udah benar juga. Nah, di sini udah sukses. Terus selanjutnya kita itu akan mengkonfig routingnya itu konfigurasi routing untuk kita bisa mengirim paket dari PC yang ada di router Jakarta ini ke router Bandung atau sebaliknya dan ke PC-PC lainnya. Nah, itu kita masuk ke routernya. Setelah itu kita ke config, kita melakukan routing statik. Nah, di sini aku udah buat routing statiknya. Untuk yang di router Jakarta itu menggunakan IP address yang 192, network address-nya itu 192.168.20.0 itu melalui 192.168.120 dan juga 192.168.30 itu melalui 192.168.130. Nah, di router Bandung itu juga udah ngerouting statik, yaitu dari IP address 30.0 melalui 130 dan 10.0 melalui 110. Dan juga di sini itu juga udah dari 10.10 ke 110 melalui 110 dan dari network yang 20.0 ini melalui 120. Sedangkan di router yang di Surabaya atau router keempat itu melalui network address 10.0 melalui 110 dan di networknya ini
20 melalui 100 nol. Ini di serialnya. Nah, setelah itu kita coba kirim paket dari PC yang IP address-nya 192.168.10.2 ke PC router yang di router Bandung atau di Bandung itu dari 192.168.20.2. Nah, ini tinggal ini udah sukses, udah bisa. Itu kita coba balik, itu juga udah bisa. Jadi di sini kita coba lagi. Nah, di sini udah bisa semua sih untuk pengiriman paket antar PC-nya. PC yang ada di beda routernya. Mungkin itu aja yang bisa aku jelasin di praktikum yang ke-6 ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.